Oke, selamat datang di presentation One Tech yang ke-52. Di sini gue mau bahas soal mindless practice ya. Gitu. Oke, ini yang gue contohin di sini tuh bukan contoh mindless ya, gitu. Gue bawa konteksnya dulu ya, gitu. Gue sebenarnya juga bingung nge-represent dalam visual tuh mindless practice gimana ya, gitu. Nah, gue bawa case dalam gini aja deh ya. Jadi, gue tuh dulu pernah apa ya, pernah ada fase pengen bisa bikin pose macam-macam, terus akhirnya gesture drawing gitu kan ya, belajar gestur gitu kan. Nah, tapi belajar gesturnya tuh nggak ngerti esensinya ya, cuma dapet apa ya advice dari senior gitu ya bahwa coba aja lu buka Pose Mania atau website-website yang buat pose foto di generate random gitu, terus 30 detik gitu kan. Jadi 30 detik lu contoh gitu kan. Nah, misalnya kayak foto-foto kayak gini nih, studi-studi gini nih, ya. Kan banyak nih website-website kayak gini nih. Jadi lu contoh gitu kan ya. Contoh-contoh aja gitu. Pokoknya 1 menit atau 30 detik atau kalau 1 menit kok terlalu cepat ya 2 menit atau 5 menit gitu. Pokoknya semampunya lu aja gitu ya. Nah, jadi tapi gue ngerjain ini tanpa ngerti ngapain ya gue harus gini ya gitu. Sama kayak fundamental, fundamental kan susah ya dipelajarinya ya gitu. Dan membosankan juga gitu. Buat sebagian besar orang ya. Mungkin aja lu bukan mungkin lu senang-senang aja gitu ya. Nah, jadi sebelum study gini, cari tahu dulu apa yang mau selesaikan gitu ya. Jadi gue belajarnya nggak mindless gitu, nggak cuma katanya kalau gue study gesture kayak gini, gue bakal improve dong gitu ya. Ya kalau lu lakuin sih, ya tentu lu gak bakal lebih better daripada nggak gambar sama sekali gitu, daripada nggak latihan sama sekali gitu. Tapi kalau lu pas latihan bertanya, ini gue ngapain ya bikin kayak gini ya gitu. Nah jadinya pertama lu ngerjain juga lebih ogah-ogahan, kedua juga lu nggak ada yang lu belajarin dari setiap attempt percobaan lu gitu mungkin. Nah kayak gitu. Gue nggak bilang studi gesture kayak gini salah, justru emang ini yang bener gitu studi gesture gitu ya. Ada foto, terus lu cepet nge-capture-nya gitu ya. Tapi kalau dilakuinnya cuma karena kata orang begini, kata orang begitu, tanpa lu ngerti esensinya ya akan apa ya? Kan kurang efektif aja sih gitu ya. Misalnya nih kayak kalau buka website kayak Dropbox gitu, latihannya kan suruh bikin gini ya, garis lurus gini gitu. Garis lurus gini. Dulu pertanyaan gue tuh kayak, ngapain ya bisa bikin garis lurus? Kan pakai ini aja bisa gitu kan. Gitu. Ternyata kalau bisa bikin garis lurus tanpa garis tuh jauh lebih enak ya gitu. Jauh lebih bagus lainnya juga gitu. Nah, kayak gitu. Nah, jadinya hmm, jangan mindless gitu ya. Jangan mindless. Terus, nah, gue selalu ulang-ulang di beberapa video yang gue udah buat nih ya, gitu. Gambar terus apakah pasti improve? Jawabannya tidak selalu kan ya gitu. Kalau gambar terus lu cuma mengulangi mistake yang sama berulang-ulang tanpa lu mikir gitu, tanpa lu tahu atau lu sadar atau secara konsisten untuk membenerin, ya nggak akan mencapai tujuannya yaitu improve gitu. Soalnya ininya nggak pernah diaddress gitu kan, kayak gitu. Nah, latihan gini bukannya bukannya nggak berguna, ini sangat berguna ya. Ini latihan bikin garis lurus, bikin lingkaran gitu kan yang buat orang yang belum pernah gambar ini tuh susah loh kayak gini ya gitu. Terus ini dari tarikan garis saya tuh kelihatan kurang confident ya gitu ya gitu. Ya namanya baru belajar ya kayak gitu. Terus bikin bikin garis yang ke curve gitu. Nah, tapi kalau cuma begini aja terus tanpa ngerti ini gue buat ini buat apa ya nanti ya gitu. Ini kan buat ini supaya lu punya line yang bagus kan. Line yang bagus bakal ngelit sama gambar lu yang akan bagus juga gitu. Nah, saya misalnya lu bikin kubus nih. Tugas tuh ada suruh bikin kubus 100 biji. Nggak susah kan ya. Tapi setiap lu bikin kubus 100-100-nya kayak gini nih. Nah, kayak gini kubusnya tuh. Ya, kayak gue bikin salahnya masih 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 bener-bener aja ya. Gitu. Apa kubus yang jelek tuh biasanya eh gue bingung malah nunjukin yang salah ya gitu. Ininya gini. Nah, tuh bukan bukan same perspektif gini tapi mensong begini nih. Nah, gitu. Kalau lu bikin kayak gini 100 biji, salah semua, ya lu nggak akan belajar apa-apa juga gitu. Jadi tetap jangan mindless lah ya gitu.
setiap percobaan tuh dalam attempt untuk gue doing it right gitu ya, doing it right gitu. Coba aja nih latihan bikin kubus, bikinnya salah semua kayak gini. Ya, salah, salah nggak apa-apa, tapi disadari dan berusaha untuk tidak diulangi dan menuju benar gitu ya. Nah, bikin gini 100, bikin kubus asal-asalan gini. Hmm. Aku bingung nunjukin asal-asalannya gimana ya. Nah, kayak gini ya. Gitu. Ini super asal-asalan nih. Sengaja gue salah-salahin. Nah, kayak gini. Nah, bikin gini aja 100 biji. Improve gak? Ya enggak, karena nggak implement esensinya gitu ya. Esensinya adalah dulu berpikir dalam eksis, dalam tiga dimensi gitu kan. Nah, dalam tiga dimensi. Jadi bikin 100 tapi semua attempt-nya tuh menuju doing it right gitu loh. Gitu. Jadinya kayak bikin gini. Ini kan sebenarnya belajar ini kan, nge-wrapping mas, ngebikin gambar yang flat 2D jadi punya volume gitu kan ya. Tapi kalau bikinnya lagi-lagi asal-asalan misalnya ini, ininya gini, ininya apa, ininya gini, asal-asalan gini, bisa asal-asalan gitu. Ya bakal improve? Ya enggak. Jadi you need to doing it right juga gitu. Misalnya gestur nih, cuma cuma secara bosen cuma nge-copy-copy ini aja gitu. Tapi ketika udah di real case-nya tetap bingung lagi gitu kan. Nah, jadi kalau approach gue ke gestur, gue mending gue cari pose yang gue butuhin, terus gue nge-translate gimana ya kalau tangannya gue ubah dikit gitu ya. Gimana ya kalau tangannya. Terus kebutuhan gue tuh bukan cuma di gestur aja, tapi di anatomi yang bener gitu. Jadi selain cuma belajar nge-gestur bikin quick sketch gerakan yang kayak gini, tapi gue juga harus belajar ya ototnya gimana, lekuk badannya gimana. Karena itu yang lebih lebih gue butuhin karena kan gue bikin ilustrasi ya ilustrasi kan nggak bikin banyak gambar kayak komik gitu kan ya atau storyboard gitu jadi kebutuhan gue tuh lebih banyak di anatomi yang tepat gitu nah jadi uh, gue sama sekali nggak bilang latihan gini nggak berguna ya ini berguna loh gitu tapi kebanyakan kalau latihannya sama newbie yang nggak tahu ini gue bikin ini buat apa ya real case-nya nggak ada lagi gitu kan agak agak susah nyerapnya biasanya kalau udah belajar gini garis lurus udah bisa gitu kan garis lurusnya udah bisa nih pas latihan gini ya pas latihan bukan latihan ya pas real case-nya pas bikin gambar beneran lahnya tetap lambat dan bergetar lagi gitu bergetar ya mungkin karena tremor ini bukan karena handicap badan ya karena skill aja sih gitu ya skill gitu soalnya gue tremor juga gitu nah seperti itu lah ya jadinya selain ada latihan ada real case juga untuk setidaknya latihan lo tuh nggak mindless gitu ada request untuk dicoba ini yang gue pelajari bisa gak ya gue mencapai tujuan gue yaitu di real case gitu real case ya lo mungkin master study one on one dulu atau mungkin lo bikin bikin gambar lo sendiri gitu nah jadi praktis itu bagus ya tapi kalau mindless practice lo tuh cuma dapat high cost adalah lo latihan keras lo spend banyak waktu pusing-pusing capek badan duduk gambar gitu kan ya tapi lu cuma dapet low gain gitu ya gak mau kan pasti kayak gini kan udah bayar mahal hasilnya sedikit gitu kan yang lu mau adalah costnya rendah tapi gainnya high gitu maunya gini kan bayarnya murah dapetnya banyak gitu kan sebenarnya kayak gini bisa coba bukan low cost sih tapi pusing kepala lu karena harus mikir dengan lebih keras gitu ya tapi bisa juga nih low cost high gain costnya itu maksudnya waktu ya tapi high-nya itu di mikir gitu ya. Ya itu namanya deliberative practice kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadinya oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan mindless practice. Practice lah yang banyak tapi jangan sampai mindless gitu. Mindless tuh salah satu ukurannya tuh kalau lu udah autopilot ya. Udah lu udah nggak mikir gitu. Nah, kalau buat kerja fine ya. Buat kerja fine autopilot ya. Namanya buat kerjaan gitu ya. Dan kerja kalau kerjaan ini itu aja gitu. Tapi kalau buat belajar stop mindless ya. Stop belajarnya tuh nggak mikir gitu. Kalau nggak mikir berarti artinya lu udah bisa kan. Kalau udah bisa ya, ya artinya lu cuma matengin aja, bukan bukan ini. Nah, apalagi yang dimatengin tuh mistakes-nya. Wah ini yang lebih kacau lagi. Yang dimatengin tuh adalah kesalahan yang terus-terusan gitu. Mungkin seperti kalau gue tuh ini ya, garisnya sering begini. Nah ini sedang gue address juga ya. Kayak begitu. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.